Trendline di sini dia sudah jebol ya, jebol dan dia sudah bertahan di atas trendline gitu ya. Nah, ini pertanda apa? Pertanda adanya. Halo semuanya, balik lagi di channel Ruang Upside. Di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal. Oke. Dan disclaimer on terlebih dahulu guys, di video ini tidak ada ajakan jual maupun ajakan beli. Video ini sifatnya adalah edukasi, jadi bagi teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, ya diharapkan menganalisa lagi, dianalisa ulang secara mandiri. Intinya adalah di your own research. Oke ya, semoga dipahami. Dan ya kita langsung mulai aja dari IHSG terlebih dahulu. Ya kita lihat IHSG masih tertahan di area supportnya, di area support pentingnya yang ada di sekitaran sini ya. Ini merupakan area pentingnya. Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya tadi sempat ada bantingan, namun di akhir sesi dia terus naik ya hingga minus 0,08% aja. Walaupun kalau kita ukur sebenarnya dia turun lebih lebih ini ya lumayan ya cukup lumayan ya kalau kita lihat nih ya dia turun di atas 1% lebih tadi gitu dan ditutup minus 0,08%. Nah so far sih kalau kita lihat di area yang sini nih di ekor candle yang di tanggal 16 Maret ya ini belum terbreakout ya, belum di breakout dengan body candle. So far masih dalam kondisi yang cukup cukup inilah ya, cukup dipantau gitu ya. Bukan berarti ini adalah sinyal beli ataupun jual, tapi kita cukup memantau nih apa yang terjadi sebenarnya di IHSG. Karena IHSG juga kalau kita lihat banyak faktor ya yang menyebabkan IHSG turun dari yang pucuknya tuh sampai di level 9.007 up 9.100 sampai sekarang di level 7.000-an. Ya banyak faktor lah MSCI, terus Moody's rating, ya terus Fitch rating dan sebagai macamnya termasuk geopolitik yang terakhir kan gitu. Dan yang terbaru adalah dari The Fed ya, The Fed yang mempertahankan suku bunganya ya. Kita lihat aja ya dalam beberapa waktu ke depan mampukah ISG bertahan di atas area support ini dan mampukah menciptakan rebound ataupun reversal di kemudian hari atau dalam waktu yang dekat? Oke, cukup menarik. Oke, di saham yang pertama kita mulai aja ya dari Medco terlebih dahulu deh. Ya, kita mulai dari Medco terlebih dahulu di saham yang pertama. Dan ya, di Medco hari ini dia naik 4,89% dan ini selaras dengan kenaikan harga minyak dunia ya guys ya. Dan kita tahu ya harga minyak dunia memang lagi tinggi-tingginya, makanya saham-saham yang berkaitan dengan perminyakan ya cenderungnya berkorelasi secara positif ya. Salah satunya adalah saham Medco. Nah, di saham Medco ini kalau kita lihat di time frame monthly ya, teman-teman bisa lihat ini sudah all time high ya. Dia sudah all time high di bulan Maret ini dan dia sudah breakout area resistennya guys. Nih, area resistennya ada di sini. Dia sudah breakout dengan body candle dan cukup bagus ya. Kalau saya lihat breakoutnya itu di time frame monthly. Kita coba turunkan ke time frame weekly ataupun daily langsung boleh. Di time frame daily, kalau teman-teman lihat ini semakin jelas kelihatan bahwa dia beberapa kali rejection ya. Dia ada dua kali rejection nih. Yang pertama rejection di sini ataupun dia retest ya. Bahasanya retest area supportnya dan yang kedua kali di sini. Nah, yang keduanya dia berhasil bertahan sehingga dia naik ya dari harga rejectionnya nih di sini kita coba ukur ya, kita coba ukur dari harga pembukaan sampai harga hari ini ya. Naiknya kurang lebih di 18% ya, itu dari tanggal 10 Maret naik 18% lebih, cukup bagus dan kalau kita turunkan lagi ke time frame 1 jam, nah ini semakin terlihat jelas guys bahwa dia dia di sini sudah menciptakan yang namanya pola reversal ya. Di sini ada resisten ya, resistennya berhasil dijebol. Dan ketika dijebol dia apa? Dia di retest ya. Retest beberapa kali nih guys. Nih, ini kan nih ya. Satu dijebol kan, ketika dijebol dia turun untuk apa? Untuk retest gitu. Retest area supportnya yang sekarang jadi area support dia naik lagi, masih belum kuat dia turun lagi ya.
Ketika dia turun, dia naik, akhirnya dia bisa jebol sampai harga yang sekarang. Nah, itulah menariknya kalau kita menggunakan analisa teknikal, guys. Ya, semuanya terlihat sebenarnya dari bentuk candlenya, ya. Jadi kita nggak akan FOMO, kita nggak akan apa ya, kita nggak akan mudah mudah ini mengikuti orang lain tanpa menganalisanya sendiri. Oke, untuk saham Medco so far sih, ya kalau teman-teman lihat memang dia ada area resisten ya di time frame 1 jam. Area resisten terdekatnya tuh ada di sini guys, di area sini, di sini ya. Ini merupakan area resisten terdekatnya di time frame 1 jam di 1985 sampai 1995 atau 2000 lah ya, lebih tepatnya 2000 mungkin gitu. Dan ya mudah-mudahan sih bisa breakout ya area tersebut karena kalau di daily-nya pun dia candle-nya masih strong gitu ya, bentuk candle yang masih strong, tapi kita lihat aja apakah dia mampu dan apakah secara harga minyak dunia masih dapat naik lagi lebih tinggi atau justru akan mulai menurun. Nah, kita nantikan. Oke. Di saham yang selanjutnya kita punya setelah Medco nih ya. Setelah Medco kita punya saham Adro. Nah, ini menarik ya, saham Adro. Dan di saham Adro hari ini dia naik 3% ya, 3,15%. Setelah 2 hari sebelumnya dia turun ya. 2 hari sebelumnya dia turun dan hari ini dia naik kembali. Kalau kita lihat di time frame monthly ya, di time frame bulanannya atau lebih tepatnya weekly mungkin ya. Di weekly kita lihat bahwa di sini ada area resisten yang sudah berhasil di breakout ya dengan body candle di weekly. Dan kalau teman-teman jeli, dia sudah apa? Sudah retest area supportnya yang sebelumnya jadi area resisten. Untuk lebih detail, kita coba masuk ke daily. Nah, di daily kelihatan ya, di daily kelihatan bahwa ini merupakan area yang cukup kuat ya, area resisten ini. Karena beberapa kali sempat tertahan ya di harga ini di 2350 sampai 2420. Ya, ini area yang menurut saya sih cukup kuat dan di area ini sudah 2 kali ya, 2 kali dia ngetes harga supportnya nih, terus dia naik lagi, masih kuat, dia coba ngetes sekali lagi apakah kuat, oh ternyata kuat, dia akhirnya naik gitu ya. Jadi polanya seperti itu. Dan kalau kita lihat di time frame daily, ya ini masih ada target ya. Jadi ini ada gap gede banget gitu di daily-nya, jadi ini bisa dijadikan target besarnya. Tapi ya kita lihat juga pergerakan harganya nih, apakah dia mampu ke target tersebut atau tidak. Dan untuk resisten terdekatnya, ya dia berada di ya area yang sekarang sih sebenarnya. Ini merupakan area terkuatnya juga nih guys. Ya, nih area yang sekarang merupakan area resisten juga sebenarnya. Makanya 2 hari kemarin dia kan sempat turun kan. 2 hari kemarin sempat turun dan nampaknya dicoba lagi nih hari ini guys ya sampai naik 3% kan. Dicoba lagi apakah dia mampu esok harinya atau beberapa hari ke depan. Kalau mampu ya skenario yang pertama adalah ini ya kita coba gambarkan dulu. Kita coba ini hapus. Jadi skenario pertama untuk saham Adro ketika dia mampu nanti naik misalkan, nah ini naik ini dia kemungkinan akan retest terlebih dahulu gitu. Jadi satu itu. Kedua, skenario kedua kalau dia tidak mampu dia kan naik nih ya kan, terus dia turun dikit, dia mencoba naik lagi nggak kuat, ya dia akan balik ke support ya. Jadi ini skenario kedua. Skenario ketiga ya, skenario ketiga dia naik ya, terus dia turun dikit, naik lagi, terus dia nggak kuat ternyata nih resistennya atau supportnya yang di sini, dia akhirnya apa? Turun lagi ke bawah. Ini skenario ketiga. Jadi ada 3 skenario yang bisa dipantau ya untuk saham Madro dan skenario ini ya tentunya tinggal reaksi marketnya aja sebenarnya seperti apa gitu. Dan ya ini untuk area resistennya bisa teman-teman pantau nih resistennya di 2620 sampai 2720 itu area resistennya yang paling dekat untuk saat ini gitu ya. Area supportnya ya sebenarnya ada lagi area support yang lebih dekatnya di mana? Di sini ya. Ini merupakan area support yang paling dekatnya ya. Tapi kalau yang mau yang lebih agak longgar gitu ini bisa di sini di 2350 sampai 2420 itu merupakan area support kedua lah ya. Kalau kita bilang ini area support yang pertama. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung area support yang valid tentu ini caranya gimana, Mas?
Caranya ya sebenarnya teman-teman tinggal belajar aja analisa teknikal, banyak bener di YouTube gitu. Ya, bertebaran. Nggak mesti dari channel ini sih. Tapi kalau teman-teman mau belajarnya secara terstruktur, ya detail dari A sampai Z-nya, teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi. Sekarang lagi buka batch 2, batch satunya udah full. Kemarin udah ditutup, batch 2 kalau full ya langsung ditutup juga gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya. Nanti di dalamnya belajar cara menentukan support and resistance, cara menentukan trend line, cara menentukan Fibonacci, hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss. Insya Allah itu lengkap banget, worth it banget, karena ada study case-nya juga bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan. Itu bukan pom-pom, tapi itu study case ya yang sudah berlalu. Teman-teman bisa belajar di situ ya. Linknya ada di deskripsi, langsung di check out aja sebelum batch kedua ini berakhir. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Bumi. Di saham Bumi hari ini juga dia naik ya 5,61% dan ya dia masih berada di area supportnya ya. Dia masih berada di area support pentingnya di sini gitu. Jadi jangan tergesa-gesa juga teman-teman ketika melihat wah candle hijau langsung beli, jangan gitu juga gitu. Kita harus memantau ya, menganalisa menggunakan analisa teknikal gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya waktu yang tepat tuh kapan sebenarnya gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada area resisten ya. Di sini ada area resisten di sekitaran sini. Ini resisten terdekat sebenarnya. Jadi ya, tinggal dipantau nih sebenarnya nih untuk saham Bumi, apakah dia mampu ya bertahan di atas area support ini? Karena kalau kita lihat, kalau dia jebol area support sini, ya dia membentuk pattern juga teman-teman. Dan kalau kita masuk ke time frame monthly-nya, ya dia kan semakin jelas bahwa area support ini berkaitan dengan area support sebelumnya, gitu. Di mana area support sebelumnya adalah area resisten yang sangat kuat, belum pernah ditembus selama bertahun-tahun ya kan? Baru ditembus tahun kemarin 2025 gitu. Nah, di 2026 ini mampukah dia bertahan ya kita lihat aja nggak tahu ya. Tinggal smart money-nya ya adu kuat sama big player-nya juga adu kuat ya kuatan mana atau mau dibawa kemana di marketnya juga kan gitu seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di daily seperti ini dan ya ini sebenarnya cukup menarik ya karena ini ada hampir terbentuk pola reversalnya sebenarnya ya untuk saham Bumi. Tapi tentunya disclaimer on ya, ini bukan ajakan beli ataupun ajakan jual. Jadi ini sifatnya edukasi. Teman-teman perlu memahami itu ya, sifatnya edukasi. Jadi diharapkan ya teman-teman menganalisa sendiri. Kalau belum bisa analisa sendiri, belajar di Mahir Analisa Teknikal ya. Jadi kalau dalam trading saham tuh nggak mesti atau bukan nggak mesti teman-teman harus ya wajib minimal menguasai satu skill. Apa itu? Ya skill analisa. Baik fundamental, analisa teknikal ataupun bandarmologi ya. Jadi ya kalau menurut saya sih yang paling mudah, yang paling efektif yaitu analisa teknikal. Ya, bukan berarti karena saya buka kelas tidak, karena yang mudah dipahami dan dimengerti. Karena kalau analisa bandarmologi itu terlalu banyak kepentingan kan, smart money-nya, big player-nya. Kalau fundamental gitu, itu sering telat gitu ya infonya gitu. Ketika fundamentalnya bagus, harganya telat naiknya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau analisa teknikal itu biasanya langsung kan kelihatan saat itu juga hari ini naik ya kelihatan di candle-nya hari ini naik gitu. Jadi salah satu kelebihan dari analisa teknikal ya itu gitu. Oke. Ya, belajarnya di mana? Belajarnya di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi. Ini batch kedua bentar lagi mau tutup kalau full gitu ya. Silakan teman-teman manfaatin aja waktu yang tersisa. Nah, oke, jadi seperti ini pergerakan bumi kita coba buatkan skenario-nya terlebih dahulu. Jadi di bumi ini sudah dua kali ini ya, dua kali dia mantul dari area supportnya. Ini yang pertama, ya terus dia ke bawah lagi. Ini yang kedua. Nah ini yang saat ini harga saat ini, ya ini percobaan yang ketiga sebenarnya gitu. Tapi apakah dia mampu breakout ini atau tidak, ya kita nggak tahu gitu. Tinggal lihat besok aja. Tapi yang jelas, kalau skenario pertama, misalkan dia berhasil breakout, kemungkinan sih dia akan mencapai area resistennya kalau breakout gitu. Dan kalau dia gagal breakout, misalkan breakout minor resistennya gitu ya, dia kan di sini turun, terus dia naik sini. Kalau dia gagal, ya ada kemungkinan dia akan jebol area supportnya. Ada kemungkinan juga itu skenario kedua. Skenario ketiga gitu ya, kalau dia berhasil breakout di sini, dia turun, ya dia akan naik
tembus area resistennya dan dia akan apa? Dia akan retest. Jadi ada tiga skenario sebenarnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa diamati nih ya pergerakannya nih di area resisten dan di area support ini karena di kedua area ini ada reaksi biasanya gitu ya dari market. Nah, marketnya mau dibawa kemana? Lagi-lagi market nih yang menentukan ya. Market yang menentukan. Oke, begitu ya untuk saham bumi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Dewa. Oke, di saham Dewa ya hampir sama dengan saham Bumi sebenarnya. Cuma bedanya adalah di saham Dewa ya, dia kemarin ya nggak ini ya, belum jebol secara body candle ya di time frame daily. Jadi dia masih rejection aja sebenarnya gitu ya. Dia rejection di sini memang secara week ya, secara week ekor candle ya dia sudah all time high gitu. Tapi secara body candle dia belum tervalidasi gitu lah ya. Tapi kalau di time frame weekly ya dia sudah tervalidasi nih jebol dengan body candle. Hanya saja di monthly belum gitu. Oke, kita masuk ke time frame daily terlebih dahulu. Kalau di time frame daily kalau kita lihat nih ya di time frame daily ini ada area support ya sangat kuatnya kalau saya lihat di sini. Dan ya teman-teman bisa lihat juga ya di area ini ada beberapa kali terjadi pantulan ya. Jadi ketika menyentuh area support ini dia naik, terus ini juga naik dan ini naik. Nah, kita lihat nih di hari ini kan dia naik 1,79%. Setelah sebelumnya, 3 hari sebelumnya, dia naik cukup tinggi ya, 16,75% gitu kan. Dan ya kita lihat nih, apakah dia mampu rebound ya. Dia mampu rebound dan bertahan di atas area support. Karena kalau kita lihat untuk area resisten terdekatnya, itu berada di sini teman-teman ya. Berada di kisaran sini. Ini merupakan area resisten yang terdekatnya. Ya, di harga 520 sampai 535. Jadi kalau dia berhasil ya ini kan ada minor minor ini juga ya. Minor resisten di sini nih. Ini minor resisten kecil kalau dia berhasil breakout gitu ya. Nah, ini cukup menarik gitu. Dan kita lihat ya kalau dia berhasil breakout kemungkinan resistennya kalau nggak kuat ya dia akan ke bawah lagi ya. Jadi di area resisten tersebut kalau dia nggak kuat skenario yang pertama dia akan balik lagi. Tapi kalau dia kuat, dia akan jebol area resistennya dan dia akan apa retest di area supportnya yang sekarang ya di sini itu. Oke, terus skenario ketiga kalau dia nggak kuat nih area jebol area minor resistennya, dia akan balik lagi ke area support gitu. Jadi ada tiga skenario juga di saham Dewa dan teman-teman bisa pantau nih area support and resistennya jadi ya tinggal lihat aja pergerakannya apakah ke atas atau ke bawah dan teman-teman sendiri yang akan menentukan apakah jual atau beli bukan dari ruang upside. Oke, dimengerti ya. Jadi ya begitulah kalau teman-teman memahami support dan resisten, analisa teknikal, jadi enak kita tahu ya pergerakannya mau kemana, batasnya sampai mana kita akan tahu gitu. Dan teman-teman juga bisa tahu dengan cara belajar di mahir analisa teknikal. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada energi. Di saham energi sebenarnya ini ada gap up ya di saham energi karena melihat harga minyak dunianya juga masih naik. Dan ya dia gap up tapi sempat ada aksi jualan juga ketika gap up gitu sehingga harganya hanya plus 0,93%. Dan kalau kita lihat di time frame only coba ya, kita coba ke time frame only. Nah, di time frame only sebenarnya ini ada area resisten teman-teman di atas ini gitu ya. Ini ada area resistennya yang bisa dikatakan cukup kuat gitu ya. Nih di sini. Ini merupakan area resistennya di 1855 sampai 2040 itu merupakan area resistennya. Kalau kita turun ke time frame weekly ya jelas ya. Dia rejection dari area resistennya teman-teman. Nah ya, dia rejection cuma membentuk ekor week panjang gitu ya. Dan per hari ini sebenarnya mencoba untuk naik kembali. Jadi meskipun harga minyak dunianya kemarin naik ya naik ugal-ugalan tapi harga saham energi justru turun ya dimanfaatkan smart money untuk jualan. Biasanya seperti itu. Dan kalau kita lihat area supportnya ya, area supportnya masih berada di sini kok teman-teman ya, di sini nih. Ini merupakan area supportnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat untuk saham energi ya,
tinggal lihat aja nih, apakah dia mampu ya menembus area resistennya. Kalau dia mampu, ya nanti dia akan naik ke atas, terus dia akan retest ke bawah. Oke. Nah, kalau tidak mampu, ya tentunya dia akan nggak bukan hanya di atas resistensi ini ya. Di sini aja ini juga sebenarnya ada resisten teman-teman ya. Nih di sini. Resisten terdekatnya sebenarnya ya, di sini area sini. Nih, ini merupakan area resisten terdekatnya di 1695 sampai 1775. Kalau ini nggak kuat ya dia akan ke bawah sebenarnya. Ya, dia akan ke bawah ke sini gitu. Ini kalau nggak kuat. Jadi kalau nggak kuat segitu, tapi kalau kuat dia akan ke atas. Tapi kalau di atas ya dia tertahan juga oleh resisten yang lebih kuatnya, ya dia tentu akan ke bawah gitu. Akan ke support dulu untuk apa? Ngumpulin barang. Oke, begitu ya untuk saham energi dan kalau kita turunkan ke time frame 1 jamnya, ya dia hari ini di awal hari tadi ya sebenarnya gap up ya, tapi ada yang jualan ternyata gitu ya. Tinggal kita lihat aja nih, apakah dia mampu breakout nih. Ini kan belum di break ya, teman-teman ya. Ini ada ekor panjang nih, belum di break oleh body candle nih di sini. Nah, kalau belum di break body candle, berarti dia belum valid untuk naik lagi, lanjut uptrend gitu. Bisa jadi dia terkoreksi terlebih dahulu, teman-teman ya. Bisa jadi dia terkoreksi. Nah, kalau dia koreksi, ya kita mau lihat dong, dia batas koreksiannya sampai mana. Gunakanlah Fibonacci ya. Nah, ini di 1515 sampai 1475 ini batas koreksian yang mesti dianggap wajar ya untuk saham energi yang sudah naik terus nih, ya kan? Dia butuh koreksi, koreksian yang wajar sampai mana? Ini area golden zone Fibonacci-nya. Cara nentuinnya gimana? Bisa belajar di mahir analisa teknikal ya kalau teman-teman belum ngerti gitu karena ini penting Fibonacci teman-teman ya kalau teman-teman nggak ngerti apa itu Fibonacci ini penting banget Fibonacci biar kita tahu batas koreksian yang sehat itu seperti apa. Oke, gitu ya untuk saham energi dia belum break ya di ekor candle yang panjang nih. Jadi dia belum lanjut uptrend. Kemungkinan sih dia akan koreksi terlebih dahulu, tapi ya lihat aja nih besok pergerakannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Raja. Oke, di saham Raja ini kalau kita lihat di time frame weekly atau monthly terlebih dahulu deh ya di time frame monthly. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Raja ini ada area resisten di sini atau support ya nih yang udah dijebol ya sebenarnya ya, udah ditembus dan kalau di time frame weekly ya nah ini kelihatan sekarang menjadi area resistennya ya sekarang menjadi area resistennya dan kita coba masuk ke daily-nya deh nah di daily-nya ini juga semakin terlihat bahwa itu merupakan area resisten yang sangat kuat nampaknya kenapa? Karena di area ini lihat nih ya, di tanggal 26 Maret ya, sempat naik, tapi langsung balik arah besokannya gitu ya. Dan belum kuat lagi buat naik kan. Karena ini area resisten yang kuat teman-teman ya. Area resisten yang kuat. Dan kalau kita cek supportnya ya, supportnya ya untuk saat ini sih berada di kisaran sini tetap ya, untuk area supportnya ya. Di sini, nggak usah jauh-jauh untuk supportnya. Support terdekatnya ada di sini. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di kisaran sini support dan resistennya. Nah, tinggal lihat pergerakannya mau kemana nih. Kalau dia nantinya ke bawah dan jebol area supportnya, berarti dia akan lanjut untuk downtrend, ya. Tapi kalau dia balik ke atas, ya dia ada potensi untuk reversal, untuk balik arah, untuk lanjut uptrend lagi gitu. Jadi manfaatnya seperti itu. Kalau teman-teman sudah mengidentifikasi support dan resistennya, dan secara trend line pun ya dia belum terkonfirmasi uptrend lagi ya. Dia belum terkonfirmasi ya. Dia belum terkonfirmasi gitu ya. Jadi ya ini jebol di sini ini bisa jadi fake out bisa jadi. Makanya kita butuh validasi ya, butuh candle yang valid bentuknya body gitu kan. Baru bisa dikatakan valid. Tapi kalau ini ya ini candlenya 2 hari ini aja kan doji kan bentuknya ya. Jadi kita butuh candle yang valid. Jadi kalau memang besok misalkan terbentuk candle bullish dan valid gitu bodinya, bodinya cukup lumayan besar gitu ya. Nah, bisa dikatakan ini sudah patah tren ya. Ya memang kalau kelihatan ya sekilas ini sudah patah tren, tapi sayangnya 3 hari ini ya bentuk candlenya turun semua gitu ya, bentuk candlenya bearish semua gitu.
Oke, jadi ini cukup menarik ya untuk Raja karena secara trend line-nya memang sudah dijebol ya. Dan kita lihat aja aksi atau reaksi selanjutnya dari market seperti apa. Kalau teman-teman sudah melihat trend line ya jangan terburu-buru entry juga ya. Disclaimer oh nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan terburu-buru untuk entry, untuk jual atau apapun itu, usahakan untuk dianalisa ya. Jangan sampai FOMO hanya karena influencer termasuk dari ruang upside ya teman-teman nggak perlu FOMO santai aja gitu ya oke kita lanjut ke saham yang berikutnya ya teman-teman ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Bufa oke di saham Bufa kalau kita lihat di saham Bufa ini dia di monthly-nya gimana time frame monthly oke di time frame daily-nya coba kita lihat nah di daily-nya ini ya dia ternyata masih di dalam area supportnya. Nah ini ya di dalam area supportnya dan hari ini sih dia naik 1% doang ya tipis banget ya. Dia naik 1% dan dia masih tertahan di area supportnya. Ya kalau jebol sih ya kelar sih gitu ya dia akan mungkin downtrend terlebih dahulu selama beberapa waktu ya kan gitu ya. Tapi kalau dia mampu bertahan dan menciptakan reversal ini bagus dan dia ditunggu resisten ya ditunggu resistennya yang berada di sini. Nih, ini merupakan area resistennya di 1190 sampai 1270 ya. Jadi kalau dia mampu bertahan, dia breakout nih minor minor resisten ya. Dia ke area resisten yang di sini ya dan bisa jadi dia lanjut ke atas atau kalau dia nggak kuat ya dia akan balik ke bawah mungkin dia akan ngumpulin barang lagi ya dan dia akan ngetes lagi sampai dia breakout area resistennya mudah-mudahan seperti ini jadi ada beberapa skenario gitu ya yang pertama kalau nggak kuat ya skenario pertama kalau kedua kalau dia kuat dia akan tembus ya skenario kedua dia akan tembus area resisten yang ada di sini gitu. Jadi untuk saham Bufa sih masih berada di area support. Ya ini masih beresiko sebenarnya. Yang kalau di area supportnya yang terbentuk pattern seperti ini sebenarnya beresiko. Kenapa beresiko? Karena kalau dia jebol ya dia akan masuk fase downtrend teman-teman ya. Jadi kalau dia jebol dia akan masuk fase downtrend karena kalau teman-teman lihat secara struktur market ya mungkin kalau pattern teman-teman udah pada paham lah ya kalau pattern. Tapi kalau secara struktur market gini kan. Nih, dia kan turun ya. Dia turun terus dia sempat rebound ke atas. Nah, dia turun lagi nih. Nah, turun laginya ini sebenarnya untuk membentuk low yang baru ya. Baik low yang lebih tinggi daripada yang ini atau low yang lebih rendah daripada yang ini gitu. Jadi dia intinya adalah sedang membentuk low yang baru gitu. Mencari low yang baru. Di mana? Ya nggak tahu tergantung pergerakan harga sahamnya besok yang digerakkan oleh market ya kan. Oke. Begitu untuk saham Bufa. Nah, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Mina. Oke, di saham Mina hampir sama ya kayak saham Bufa, dia sedang berada di area supportnya sebenarnya. Di sini area supportnya dan tadi ya strukturnya juga dia masih ini ya mencoba untuk mencari low yang baru. Apakah low-nya ada di bawah atau di atas ya tinggal kita lihat aja nih pergerakan marketnya nanti. Kalau dia jebol di sini ya dia akan melanjutkan downtrend-nya gitu karena dia kalau jebolnya dengan spike volume ya tentunya ya. Tapi kalau jebol yang fake out bisa aja seperti itu kan gitu dia akan lanjut ke atas karena itu fake out doang kan tanpa volume gitu loh volume yang dimaksud volume gimana nah ini coba kita masuk volume ya jadi volumenya itu harus tinggi ketika jebol teman-teman ya volumenya harus tinggi nah seperti ini contohnya gitu. Jadi ketika harga turun, ya, ini kan harga turun ya, harga turun terus tiba-tiba nih di ujung sini harganya apa ada spike volume nih. Nah ini, jadi ketika harga harga turun kan volumenya lama-lama naik, ya lama-lama naik tuh, ya kan? Nah kenapa bisa naik? Karena dia ya ini breakout atau jebol area support yang ada di sini teman-teman, dia jebol area sini. Makanya dia turun dengan volume, berarti apa? Memang ada yang niat jualan gitu kan gitu dan begitu juga ketika dia naik gitu ya ketika dia harganya naik terus nggak pakai volume ya berarti fake apa false break juga kan fake out juga atau false break lah ya mungkin teman-teman mengenalnya gitu jadi harus dipastikan juga ketika dia jebol nih nanti gitu ya volumenya juga harus spike
ya sama kayak gini gitu, volumenya ada spike. Nah, sama kayak gini juga ketika dia naik gitu kan. Ketika dia naik nih bentar. Ketika harga naik, ya volumenya juga harus naik dong, ya kan? Nah, ini naik gitu, ini naik tuh ya, ini naik gitu. Jadi seperti itu teman-teman gambaran breakout yang sehat ya, breakout yang sehat seperti itu atau breakout yang tidak sehat seperti itu. Dan ya kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang analisa teknikal, ya belajar aja di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi. Ini batch keduanya, batch ke satunya sudah full. Batch keduanya kalau full ya langsung saya tutup. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan dimanfaatkan aja sebelum ditutup lagi teman-teman ya. Insya Allah materinya manfaat karena di dalamnya teman-teman akan membahas tentang cara menentukan support and resistance, cara menentukan trend line, cara menentukan Fibonacci, hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss serta juga ada money manajemennya. Itu penting banget dan ya semua itu ada di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di saham yang selanjutnya ini saya mau ngasih ini dulu ya, ngasih ada berita sebenarnya dari bisnis.com bahwa barusan sih saya baca tadi sore, kok tiba-tiba saham-saham sawit pada naik ya gitu ya. Bentar, ini iklan ternyata nih. Oke. Nah ini ya, jadi Prabowo ingin stop impor solar digantikan dengan biofuel sawit B50 ya. Senin 30 Maret 2026 15:39. Jadi hampir penutupan sesi kedua teman-teman. Dan ya hampir sesi kedua juga tadi naik kan gitu. Dan kalau kita lihat ya di pernyataan ya kita akan memastikan atau ya di bawahnya lagi ya kita akan memastikan BUMN menjadi lebih mandiri dan independen dalam mendukung pembinaan sektor yang dilakukan Kementerian Pertanian. Ya, jadi B50 ini dari Kementerian Pertanian ya. Kita coba lihat lagi bentar ya. Ini berat banget kayaknya ini ya websitenya. Bahan baku kita yang diekspor itu ada 1 juta ton atau molase atau tetes tebu ini memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi etanol secara domestik gitu ya. Terus ya, janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor solar dan digantikan oleh biofuel sawit ya ini ya. B50 itu potensinya mencapai 5,3 juta ton, ujar ya Menteri Pertanian ya, dilansir dari Antara Senin 30 Maret. Baru berarti berita baru ya teman-teman. Apakah ini berita pesanan ya saya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas kita akan menganalisanya dari sisi analisa teknikal. Jadi teman-teman bisa belajar dari sisi makronya juga, teman-teman juga belajar dari sisi analisa teknikalnya. Ini yang kita fokuskan ya di video kali ini ya. Oke, di sisi analisa teknikalnya kita akan masukkan berarti beberapa saham-saham yang berkaitan dengan saham-saham sawit. Salah satunya adalah DSNG. Kalau kita lihat DSNG ya, Dharma Satya Nusantara hari ini atau weekly deh ya, weekly. Nah, di weekly ya kalau kita tarik Fibonacci, teman-teman nih, kita coba tarik Fibonacci, dia belum menyentuh area golden zone Fibonacci-nya. Pertanda apa? Pertanda bahwa memang di saham DSNG ini demand-nya masih ada, teman-teman ya. Orang yang beli masih ada di saham DSNG ya, beli sahamnya tentunya gitu ya. Sehingga membuat harganya naik ya. Dan kalau kita cek di time frame daily ya tuh ya, teman-teman bisa lihat juga di time frame daily dia belum belum apa? Belum menyentuh area Fibonacci-nya. Jadi koreksinya masih tergolong koreksi yang sehat. Itu dari yang pertama, dari Fibonacci-nya gitu. Kalau kita cek dari trend line ya, trend line di sini dia sudah jebol ya, jebol dan dia sudah bertahan di atas trend line gitu ya. Nah, ini pertanda apa? Pertanda adanya apa yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Dia sudah patah trend, teman-teman. Dia sudah patah trend yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Ini saham DSNG ya. Jadi ketika naik pun ya teman-teman bisa lihat dengan volume ya. Ini kan naik harga ya. Volumenya juga naik loh ya. Nih volumenya juga naik gitu. Jadi ini terkonfirmasi semuanya memang berarti beritanya pun terkonfirmasi. Entah ada yang bilang sell on news ya atau apa ya yang jelas kita harus melihat dari kebijakan pemerintahnya aja gitu ya. Kebijakan pemerintahnya kan berarti pengen bikin B50 ya dan apa mengurangi import solar dengan cara ya pakai sawit itu kan. Otomatis saham-saham yang berkaitan dengan sawit
ya dia akan yang terdorong naik harganya biasanya seperti itu. Dan terbukti di saham DSNG hari ini dia naik 8% dan hari sebelumnya dia naik berapa tuh? 4,58% gitu ya. Dan ya di saham DSNG kalau kita cek untuk support and resistance ya jangan pernah lupakan itu ya teman-teman ya. Di saham DSNG ini jelas area supportnya ya, ini area supportnya dan kalau untuk area supportnya ini juga terhubung ya tuh di area resistennya kan terhubung gitu. Jadi ini valid support yang valid gitu. Teman-teman juga bisa belajar kok support yang valid bagaimana, cara menentukan Fibonacci yang valid gimana dan trendline yang valid gimana. Belajarnya di Mahir Analisa Teknikal. Dan ya kalau kita cek secara weekly sih ya untuk saham DSNG di saham DSNG ini ada area resistennya ya. Di sini area resistennya nih di 1880 sampai 2050 itu merupakan area resistennya dan ya nampaknya dia ke arah tersebut sih gitu. Apakah kuat ya? Saya juga nggak tahu gitu kan. Yang tahu ya smart money ya yang pemegang kepentingannya sih yang jelas gitu. Nah, di sini di area resistennya, jadi kita coba buat beberapa skenario kalau dia nanti nggak kuat ya dia tentunya akan turun kan gitu turun ke area support lagi ini skenario pertama teman-teman dia kalau nggak kuat ya tapi kalau dia kuat ya dia kuat dia tembus tapi ternyata setelah retest ya dia retest area support di sini nggak kuat juga akhirnya dia turun lagi gitu itu skenario kedua gitu jadi ini yang dinamakan false break kan nah skenario ketiga dia dia nggak kuat dia resistennya dia turun dikit ya terus dia naik lagi nah ini juga bagus berarti gitu jadi ini skenario ketiga dan semuanya bisa terjadi teman-teman ya bisa terjadi yang manapun bisa terjadi tergantung marketnya bereaksi seperti apa oke jadi begitu ya untuk saham DSNG teman-teman bisa perhatikan nih untuk apa untuk area resisten dan area supportnya oke kita lanjut ke saham sawit yang selanjutnya yaitu ada AALI. Astra Agro Lestari ya ini punya Astra ya. Dan ya kalau kita lihat sih memang dia sideways ya untuk Ali ini dalam beberapa waktu nih dia sideways. Tapi di sini jelas dia ada area supportnya ya. Nih gitu kalau kita hubungkan nih. Area supportnya di sini di 7.100 sampai 6.725 itu merupakan area supportnya. Untuk area resistennya sendiri ini berada di sini nih teman-teman nih. Ini area resistennya ya. Jadi di 8.000 sampai 8.225. Jadi kalau dia pergerakannya sideways ya perhatikan aja area support dan resistennya teman-teman. Kalau dia jebol ke atas berarti dia akan uptrend lagi. Kalau jebol ke bawah, dia kemungkinan akan kembali downtrend. Begitu untuk saham AALI ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Setelah AALI tentu ada TAP G, Triputra Agro Persada. Dan Triputra hari ini dia naik 7,92%. Wow ya, luar biasa. Dan kalau kita lihat untuk area supportnya sendiri, ini berada di sini teman-teman ya. Dia sudah beberapa kali rejection ternyata di area supportnya. Ada yang nahan ya, gitu. Ada yang nahan harganya. Dan ya kita coba masuk ke time frame weekly. Kalau kita lihat di time frame weekly memang belum kelihatan jelas, tapi kalau di time frame daily dia kelihatan jelas ya. Bahwa di sini juga dia ada area resistennya teman-teman dan semakin dekat dia harga yang sekarang dengan area resistennya ya di 1.900 sampai 2.000 ya. Jadi ini area psikologis juga kalau dia berhasil tembus ini cukup bagus nampaknya karena ini area psikologis teman-teman ya. Jadi ketika dia naik tembus ya dia tentunya akan retest terlebih dahulu baru naik lagi. Biasanya seperti itu. Itu skenario yang pertama. Kalau dia nggak kuat ya dia akan ke bawah terlebih dahulu ngumpulin barang ya kan. Jadi seperti itu skenarionya. Jadi teman-teman bisa perhatikan lah ya untuk area resistennya dan supportnya yang ada di bawah sini. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada LSIP. Oke, di LSIP ya ini juga beberapa waktu ini dia juga naik ya dan hari ini dia naik 4,73% gitu ya. Di saham LSIP ini kalau kita masuk ke time frame weekly, nah ini ya di time frame weekly udah jelas ya dia berada di area resistennya nih teman-teman. Dia sedang berada di area resisten yang kuatnya. Nah ini coba kita masuk ke monthly deh, karena dia terlalu lama sideways ya di area ini.
Jadi ini tantangan terbesar banget. Kenapa? Karena di area yang sekarang ini merupakan area resisten yang sangat kuat dari tahun berapa nih? Dari tahun 2018, teman-teman. Dia belum jebol dengan body candle yang valid ya. Area resisten ini di 1400 sampai 1560 untuk LSIP ya, saham LSIP ya. Sementara kalau kita lihat ya secara trendline di time frame only dia masih dalam kategori yang uptrend ya kan tuh ya. Dia masih dalam kategori yang uptrend gitu. Jadi ya ini momentum ya sebenarnya momentum, tapi apakah marketnya merespon dengan baik ya saya juga nggak tahu ya. Balik lagi ke market kan kalau ini ya. Nah, tinggal kita lihat aja nih momentumnya dapat dijaga nggak. Kalau nggak dapat dijaga, tentunya kita harus mencari area support terdekatnya nih. Kita masuk lagi ke time frame holding-nya kan. Nah, area support terdekatnya sebenarnya berada di sini ya. Dekat-dekat sebenarnya ya. Di sini. Oke. Di 950 sampai 1115 itu merupakan area supportnya. Kalau dia nggak kuat, dia akan ke bawah lagi. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Dan memang penting kan. Jadi teman-teman kalau kita mau menentukan trend line, support and resistance, jadi kita harus punya ilmunya. Ilmunya apa? Analisa teknikal. Kalau nggak ngerti ya caranya gimana, belajar aja dulu gitu. Ya belajarnya di mahir analisa teknikal. Karena untuk trading saham ya, saran saya teman-teman harus punya minimal satu skill ini, yaitu analisa teknikal. Bukan berarti saya karena buka e-course teman-teman. Tidak gitu. Jadi kalau teman-teman belum punya skill ini, lebih baik jangan trading, beneran deh. Lebih baik jangan trading, cuma ngabisin duit doang. Oke, apalagi kita retail kan gitu ya. Retail ini wah siap dikarungin dah. Oke, jadi saran saya bagi teman-teman yang pemula dari nol putul ya, lebih baik kalau mau trading saham harus dipersiapkan skillnya, ilmunya. Ya, mau dari YouTube yang lain boleh, yang tidak terstruktur, mau yang terstruktur ilmunya ya di mahir analisa teknikal boleh juga. Ya linknya ada di deskripsi teman-teman. Ini batch kedua, batch ke satunya udah full. Kalau batch keduanya full, saya tutup segera. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BWPT. Oke, di saham BWPT kalau kita lihat dia sebelumnya sudah ini ya, sudah jebol area supportnya nih di sini. Tapi kita coba masuk ke monthly terlebih dahulu deh, biar lebih jelas. Oke. Di time frame monthly sebelumnya dia tertahan ya di area resistennya teman-teman. Ya, dia sempat tertahan di area resistennya. Ini merupakan area resisten dan ya dia hanya rejection ya di time frame monthly-nya. Ini juga ada area supportnya di bawah sini ternyata ada area support teman-teman. Nih, ini merupakan area supportnya dan saat ini dia sudah rejection juga dari area supportnya di 88 sampai 112. Kalau kita masuk ke time frame daily, nah jelas kan hari ini dia naik 6% ya untuk BWPT. Tapi kalau untuk trend line-nya sendiri ya dia belum terkonfirmasi bahwa dia ini ya sudah patra trend. Belum ya, belum terkonfirmasi ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipantau aja untuk saham BWPT apakah dia mampu jebol area tren lainnya sehingga menciptakan patah tren dan kembali uptrend atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat dari area resisten yang terdekatnya ya paling dekat ya teman-teman ya. Paling dekatnya kan sebenarnya ada di sini teman-teman nih. Ini area resisten terdekatnya. Nah, ini ya. Tinggal tinggal lihat aja nih apakah dia mampu jebol area resisten terdekatnya di sini. Kalau jebol di sini ya dia kemungkinan akan retest dulu kan baru dia ke atas gitu ya. Jadi dia retest dulu seperti ini, baru dia ke atas gitu. Tapi kalau dia nggak mampu dengan area resisten ini, nggak mampu skenario kedua ya, nggak mampu jebol ya, dia balik ke bawah. Atau dia kemungkinan jebol lagi nih area support yang di sini. Oke, gitu ya untuk saham BWPT dan kita lanjut ke saham Gosco ya GZCO. Oke, di saham GZCO atau Gosco ini kalau kita lihat time frame only, ya kita coba cek dulu ya. Time frame only untuk saat ini dia sedang berada di area supportnya teman-teman ya. Ini merupakan area supportnya nih di sini. Dan dia sempat rejection ya dari area supportnya kalau kita lihat di time frame only. Nah ini ya kelihatan tuh dia rejection kan gitu. Nah kalau kita cek ya di sini karena ini support area monthly ya kita coba lihat dulu. Nah ini ya ini dia naik 5,11% untuk saham GZCO ya atau Gosco. Kalau coba kita tarikan trend line ya, kita coba tarik trend line apakah dia sudah kembali patah trend atau uptrend
dan ternyata hampir mendekati, tinggal dipantau aja nih untuk beberapa waktu ke depan ya. Jadi ya memang terlihatnya sih cukup menarik ya. Kalau dia mampu ya menembus area trendline ini ya, misalkan seperti ini gitu. Dia dia naik ya, terus dia naik dan bertahan di atas area support, dia mampu ke atas lagi. Harapannya sih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa terjadi. Kalau tidak mampu, ya dia akan sideways atau dia akan drop lagi ke bawah ya. Kalau dia tidak mampu nih jebol trend lainnya atau area di sini ya, resisten di sini nih, ya dia akan begini tertahan, dia akan sideways. Bisa jadi seperti ini atau justru ke bawah. Bisa jadi juga seperti itu. Oke, gitu ya. Tentunya semua di video ini disclaimer on ya, tidak ada ajakan beli ataupun jual. Silakan teman-teman analisa sesuka hati teman-teman ya. Dianalisa mandiri, jangan ketergantungan, jangan FOMO. Itu pesan yang paling penting ketika trading saham. Oke, gitu ya teman-teman. Dan ya buat teman-teman yang mesti mau belajar secara serius, secara mendalam tentang analisa teknikal dengan bahasa yang simple. Kalau yang lagi ngetren kan dengan bahasa bayi, dengan bahasa bayi ya teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Insya Allah itu worth it. Ini udah batch kedua. Kalau batch keduanya full ya akan segera ditutup. Oke, jadi manfaatkan waktu yang tersisa ini. Silakan klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Ruang Upside. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.